Bayangin suatu hari lu pergi ke minimarket, beli snack, bayar di kasir, dan angka yang muncul di struk bukan lagi Rp12.000, tapi cuma Rp12. Atau lu buka rekening bank, lihat saldo lu yang tadinya Rp5 juta, tiba-tiba berubah jadi Rp5.000 aja. Panik, kaget, atau langsung mikir, gila, uang gua hilang dong, pemerintah ngapain? Nah, sebelum lu buru-buru curiga, sebelum timeline medsos rame dengan teori aneh-aneh, sebelum masyarakat kebanjiran kepanikan seperti tahun 1998, gua mau ajak lu nyimak video ini sebentar, karena ada satu istilah besar yang sekarang mulai ramai dibahas. Redenominasi, sebuah rencana lama, yang sebenarnya udah dibicarakan sejak lebih dari 10 tahun lalu, tapi baru sekarang mulai naik lagi ke permukaan. Dan believe me, kalau lu nggak ngerti apa itu redenominasi, apa efeknya ke nilai uang, ke gaji, ke tabungan, ke harga makanan, lu bakal gampang banget kejebak hoax, panik berlebihan, atau bahkan ngambil keputusan finansial yang salah. Pernah kejadian di negara lain. Banyak orang narik uang besar-besaran cuma karena salah paham. Dan pemerintahnya sampai kesulitan ngatur stabilitas ekonomi cuma gara-gara mispersepsi publik. Makanya video ini penting banget. So, sebelum lu tiba-tiba lihat uang Rp1.000 berubah jadi Rp1.000, atau gaji Rp7 juta berubah jadi Rp7.000, gua mau pastikan satu hal. Nilai uang lu, daya belinya, kekuatan rupiahnya, tidak hilang. Yang berubah cuma cara kita nulis angka. Tapi apa benar redenominasi itu sesimpel itu? Apakah Indonesia siap? Apa efeknya ke harga barang, transaksi online, ATM, kasir, dan sistem perbankan? Dan yang lebih penting lagi, kenapa banyak ekonom bilang langkah ini kosmetik tapi tetap penting buat masa depan? Siap, mari kita sikat. 1. Masalah nominal uang dengan banyak nol. Indonesia punya satu masalah yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya panjang, kompleks, dan nyangkut ke hampir semua sektor ekonomi. Terlalu banyak nol di mata uang kita. Kita hidup di negara di mana harga nasi goreng bisa Rp20.000, harga motor Rp25 juta, harga rumah Rp800 juta, dan semuanya ditulis dengan deretan angka panjang yang kadang bikin kepala ikut pusing. Masalahnya bukan cuma kelihatan gede atau kurang praktis. Masalahnya jauh lebih teknis, bro. Pertama, risiko kesalahan pencatatan yang tinggi. Di dunia akuntansi, nol itu ibarat ranjau kecil. Sedikit aja salah ngetik, kelebihan nol atau kekurangan nol, hasilnya bisa kacau. Gaji salah masuk, pencatatan laporan perusahaan error, neraca internal pemerintahan berubah total, sistem kasir salah hitung, transfer banking gagal karena wrong amount. Dan ini bukan teori doang. Perusahaan besar, bank, sampai instansi pemerintah pernah bermasalah karena satu hal sederhana. Nol terlalu banyak, bahkan kasir minimarket pun sebenarnya punya beban lebih besar dari yang kita kira, karena mereka harus ngecek angka dengan ketelitian ekstra tiap transaksi. Kedua, sistem perbankan dan teknologi sering harus nyesuaikan. Sistem perbankan modern itu rumit. Setiap aplikasi ATM, mesin EDC, server kasir, sampai API payment digital, semuanya bekerja pakai database angka. Kalau nolnya kebanyakan, sistem harus menyimpan lebih banyak digit, memproses lebih banyak angka, dan rawan error di back-end. Di beberapa negara, masalah ini bikin crash sistem kasir saat peak hours, dan Indonesia sebenarnya menghadapi risiko serupa, hanya jarang dibahas. Ketiga, citra rupiah di mata internasional jadi kurang efisien. Di dunia global, mata uang yang gendut angkanya sering dianggap kurang praktis, kurang stabil, dan kurang efisien. Bukan karena nilainya lemah, tapi karena nominalnya besar secara historis. Contoh, $1 Amerika Serikat sama dengan Rp16.000. Dari sini aja, sistem perdagangan internasional harus menambah effort untuk konversi dan input angka. Investor luar negeri, analis ekonomi, sampai lembaga rating internasional sering menyebut satu hal yang sama. Indonesia memiliki mata uang dengan denominasi terlalu besar. Bukan hinaan, tapi lebih ke realita teknis yang mengganggu efisiensi transaksi lintas negara. Keempat, transaksi harian. Jadi kurang praktis. Lu pasti pernah ngalamin. Masukin angka jutaan di mesin ATM, transfer nominal panjang, ngetik harga di marketplace sampai takut salah. Kasir butuh waktu lama buat pastiin angka sebelum scan. Semua itu makan waktu. Dan untuk negara dengan 280 juta penduduk, inefisiensi kecil ini bisa jadi biaya ekonomi besar dalam jangka panjang. Banyaknya nol di rupiah bukan sekadar urusan estetika. Ini adalah masalah teknis yang mempengaruhi akuntansi, sistem teknologi, keuangan publik, persepsi internasional, dan efisiensi ekonomi harian.
redenominasi muncul sebagai jawaban untuk merapikan itu semua. Bukan untuk memperkecil nilai uang, tapi untuk bikin sistem lebih efektif ke depannya. 2. Perbedaan redenominasi dan sanering. Ini poin yang paling sering bikin masyarakat salah paham, bro. Karena setiap kali kata hapus 0 rupiah muncul, kebanyakan orang langsung panik. Wah, uang gua dipotong. Ntar gaji turun dong. Harga barang jadi naik. Padahal masalahnya satu. Orang masih nyampur adukin antara redenominasi dan sanering. Padahal dua hal ini beda 100%, kayak beda antara rapihin kamar sama ngebakar kamarnya sekalian. Mari kita bahas satu-satu. Redenominasi cuma nyederhanain angka. Bukan motong nilai. Redenominasi itu ibarat lu punya uang Rp15.000, terus angka nolnya disederhanakan jadi Rp15. Tapi daya belinya tetap sama. Contoh sederhana, sebelum nasi goreng Rp20.000, gaji Rp5.000.000, es teh Rp5.000. Setelah redenominasi, nolnya hilang 3. Nasi goreng menjadi Rp20, gaji Rp5.000, es teh Rp5. Semua harga, semua gaji, semua nominal turun bareng. Makanya daya beli tidak berubah Rp1 pun. Yang berubah cuma angka, bukan nilai. Ini kayak merapikan buku catatan dari angka yang kepanjangan. Rupiah 1 juta menjadi rupiah 1.000. Rupiah 50.000 menjadi rupiah 50, rupiah 5.000 menjadi rupiah 5. Lebih rapi, lebih efisien, lebih gampang dihitung. Kalau ibarat rumah, redenominasi cuma nyapu, ngepel, dan rapihin meja. Rumah tetap sama. Yang kedua itu adalah sanering. Ini baru bikin orang miskin seketika. Sanering adalah pemotongan nilai uang. Ini biasanya terjadi saat ekonomi rusak parah. Hiperinflasi, utang negara meledak, cadangan devisa anjlok, kepercayaan publik hilang. Indonesia pernah ngalamin ini tahun 1965, dan itu traumatis banget. Pada masa sanering, uang Rp1.000 dipotong jadi Rp1.000. Tapi, harga barang tidak ikut dipotong. Jadi daya beli masyarakat anjlok drastis, tabungan hilang nilai, gaji mengecil, dan masyarakat panik luar biasa. Kalau ibarat rumah, sanering itu kayak bukan dirapihin, tapi dibongkar karena rusak parah. Kesalahan besar masyarakat, mengira redenominasi itu sama dengan sanering. Karena dua-duanya sama-sama mengurangi nol. Banyak orang langsung ketakutan. Misalnya, gaji gua dari 5 juta jadi 5.000, gila. Padahal kalau harga barang juga ikut turun, ya sebenarnya nggak ada yang hilang. Ini penting banget dipahami karena redenominasi itu kosmetik, penyederhanaan, pembaruan tampilan. Sanering itu pengurangan nilai, menyusutnya daya beli. Dan redenominasi bukan digunakan untuk mengatasi inflasi atau menyelesaikan utang negara. Ia cuma alat administrasi untuk bikin ekonomi lebih rapi. Gua kasih analoginya biar makin paham. Redenominasi itu ganti baju. Badan lu tetap sama, lu cuma kelihatan lebih rapi. Sanering itu potong berat badan 80%. Badan lu benar-benar berkurang. Ini menyakitkan, bikin lemes, dan sering dilakukan saat keadaan darurat. Jadi intinya redenominasi itu aman. Sanering yang tidak aman. Dan Indonesia dari rencana resmi yang pernah diumumkan Bank Indonesia hanya mempertimbangkan redenominasi, bukan sanering. Jadi kalau suatu saat rupiah beneran hilang 3 nol, itu bukan berarti nilai uang lu ikut lenyap. Nilainya tetap sama, yang berubah cuma cara nulisnya. 3. Redenominasi sebagai kosmetik sistem keuangan. Ini poin yang sering banget salah dimengerti sama masyarakat. Banyak yang ngira begitu negara ngilangin 3 nol, tiba-tiba harga-harga bakal stabil, inflasi turun, rupiah makin kuat, ekonomi jadi sehat, utang negara hilang, dan hidup langsung bahagia. Padahal kenyataannya nggak sesimpel itu. Redenominasi itu bukan obat, ini cuma bedak. Bener, redenominasi cuma kosmetik finansial, yang diubah cuma penampilan angka, bukan kesehatan ekonomi. Pertama, redenominasi itu merapikan tampilan, bukan mengubah nilai. Kayak aplikasi HP yang UI-nya diupdate biar terlihat modern. Tampilannya berubah, tapi performa dalamnya tetap sama. Daya beli tetap. Kalau nasi goreng Rp20.000 berubah jadi Rp20.000, itu bukan harga turun. Itu cuma konversi angka. Semudah ganti label, bukan ganti nilai. Kedua, kenapa disebut kosmetik? Karena redenominasi nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah besar seperti inflasi tinggi, utang negara, daya beli masyarakat turun, defisit APBN, harga kebutuhan pokok naik, nilai tukar rupiah melemah. Seandainya ekonomi dasarnya lagi sakit parah, terus tiba-tiba angka rupiah dipotong nolnya, hasilnya cuma kelihatan rapi, tapi masalah utamanya tetap ngancam dari dalam.
Kayak orang yang punya banyak utang, lalu cuma ganti nama. Utangnya tetap segitu. Ketiga, kapan redenominasi? Bisa berjalan lancar, ada satu syarat penting. Fundamental ekonomi harus kuat dulu. Artinya, inflasi rendah dan stabil. Idealnya inflasi berjalan di kisaran 2-4% per tahun. Kalau harga-harga masih naik liar, masyarakat bakal panik waktu melihat angka uang mengecil. Pertumbuhan ekonomi sehat, negara harus dalam fase ekspansi, bukan tertekan. Makin kuat ekonomi, makin mudah publik nerima perubahan nilai nominal, kepercayaan publik tinggi. Ini kuncinya. Kalau masyarakat percaya sama pemerintah, transisi bisa berjalan smooth. Kalau masyarakat nggak percaya, bisa kacau. Contoh ekstrim yang pernah terjadi di negara lain, orang-orang narik uang besar-besaran dari bank karena takut nilai uang mereka dipotong. Padahal pemerintah cuma redenominasi, bukan sanering. Keempat, kenapa pemerintah mau repot-repot? Kalau cuma kosmetik, karena tampilan itu penting juga, terutama di dunia keuangan. Rupiah yang terlalu banyak nol bikin sistem perbankan lebih rawan salah input, kasir sering salah hitung, software akuntansi sering error, investor asing melihat rupiah kurang efisien, transaksi antar negara kurang praktis. Indonesia sekarang punya denominasi kayak negara-negara yang pernah mengalami inflasi besar di masa lalu. Padahal ekonomi kita sekarang jauh lebih stabil. Jadi redenominasi memang bukan obat, tapi ini penataan rumah supaya lebih rapi dan gampang dioperasikan. Redenominasi itu kayak merapikan meja kerja. Kelihatan lebih bersih, lebih profesional, lebih gampang dipakai, lebih enak dilihat. Tapi kalau listrik rumah lu masih bermasalah, AC rusak dan atap bocor, rapihnya meja nggak bakal menyelamatkan lu. Fundamental ekonomi dulu yang harus diberesin, baru redenominasi bisa jalan dengan benar. 4. Manfaat efisiensi dan kredibilitas internasional. Salah satu dampak paling signifikan dari redenominasi, meskipun nggak langsung terasa di kantong, adalah efisiensi sistem keuangan. Ini bukan sekadar soal menghilangkan 3 nol di uang kertas. Ini tentang membereskan mesin besar yang selama ini menopang ekonomi Indonesia dari belakang layar. Biar gue jelasin pelan-pelan. 1. Pencatatan keuangan jadi lebih bersih dan minim error. Sekarang kebayang enggak, setiap angka di Indonesia itu selalu berkali-kali lebih besar dari negara lain? Harga barang, laporan transaksi, sistem akuntansi, pembukuan perusahaan, semuanya harus nambahin nol bertumpuk. Jumlah nolnya kadang bikin kepala pusing dan risiko salah input itu gede banget. Salah satu digit aja bisa bikin perhitungan berantakan. Nah, dengan redenominasi, semua tampak lebih ringkas, rapi, dan mudah dipantau. Sistem akuntansi perusahaan juga jadi lebih efisien karena angka lebih pendek, risiko tipe lebih kecil, proses audit lebih cepat, standar pencatatan mendekati praktik internasional. Dalam dunia bisnis, ini penting banget. Kesederhanaan bukan soal gaya, tapi soal kecepatan dan akurasi. 2. Perbankan dan sistem digital jauh lebih stabil. Bank, ATM, aplikasi payment, sistem kasir, sistem pajak, semuanya selama ini bekerja dengan angka yang ekstra besar. Semakin besar angka, semakin besar risiko bug dan error dalam sistem. Dengan angka yang dipotong 3 nol, pemrosesan data lebih ringan, kemungkinan crash sistem karena overload lebih kecil, transaksi besar, misal puluhan miliar, lebih cepat diproses, database jadi lebih efisien. Buat negara dengan transaksi digital yang makin masif, ini bukan hal kecil. Ini bikin sistem finansial jauh lebih modern dan kompetitif di level global. 3. Kredibilitas internasional naik, investor lebih percaya. Percaya atau enggak, jumlah nol di mata uang itu memengaruhi persepsi investor asing. Di mata internasional, mata uang dengan banyak nol sering dipandang kurang efisien, dianggap pernah mengalami inflasi tinggi, terlihat kurang kuat dan kurang stabil. Contoh sederhana, $1 Amerika Serikat sama dengan Rp16.000, $1 Amerika Serikat sama dengan 15 peso. Meksiko, $1 Amerika Serikat sama dengan 6,5 lira Turki. Sama-sama negara berkembang, tapi mata uang dengan angka pendek terlihat lebih terpercaya dan lebih dewasa. Ini penting karena investor global melihat kemudahan transaksi sebagai indikator modernitas. Redenominasi memberi sinyal bahwa Indonesia serius merapikan sistem finansialnya. IMF dan lembaga global biasanya memberi nilai lebih untuk negara yang melakukan reform struktural. Dengan kata lain, mata uang yang rapi, sistem keuangan yang dianggap lebih profesional, kepercayaan investor meningkat. Dan kalau kepercayaan naik, arus modal asing masuk lebih besar, biaya pinjaman negara bisa lebih murah, iklim bisnis dalam negeri ikut terdorong. Redenominasi bukan sekadar soal bikin uang terlihat keren tanpa nol. Ini langkah untuk menyederhanakan sistem, mengurangi error,
membuat pencatatan lebih efisien, meningkatkan modernitas finansial, serta menaikkan kredibilitas Indonesia di mata internasional. Ini langkah kosmetik? Iya, tapi di dunia ekonomi kosmetik yang tepat bisa ngasih efek psikologis dan teknis yang sangat besar. 5. Tantangan psikologis dan dampak sosial. Kalau kita ngomong soal redenominasi, masalah paling besar itu bukan teknisnya, bukan cetak uang baru, bukan ubah software ATM, bukan sistem kasir. Masalah yang paling ribet justru ada di kepala masyarakat, dan ini hal yang banyak orang nggak sadar. 1. Tantangan psikologis. Nilai uang gua berkurang dong. Ketika angka uang tiba-tiba mengecil, reaksi pertama orang biasanya cuma satu, panik. Contoh paling klasik, gaji yang tadinya 5 juta rupiah jadi cuma 5.000 rupiah. Padahal secara daya beli, nilainya sama persis. Lu tetap bisa beli paket data, bayar listrik, beli makan, semua sama. Hanya angkanya yang disederhanakan. Tapi masalahnya, nggak semua orang bisa nerima hal itu dengan mudah. Banyak masyarakat awam bakal mikir, loh, ini kenapa angka saldo gua kecil banget? Kok duit gua di rekening turun drastis? Jangan-jangan pemerintah potong nilai uang diam-diam. Panik kecil kayak gini aja bisa bikin efek domino. Orang narik uang besar-besaran, bank jadi kewalahan, rumor makin liar, stabilitas keuangan terganggu cuma karena miskonsepsi. Dan kejadian ini pernah terjadi di negara lain. Makanya tantangan terbesar dari redenominasi bukan soal ekonomi, tapi soal psikologi publik. 2. Masa transisi panjang. Kenapa harus sampai 3 tahun? Untuk menghindari kepanikan massal, pemerintah biasanya butuh masa transisi panjang. 2-3 tahun, bahkan ada negara yang pakai 5 tahun. Di periode transisi ini ada 2 hal terjadi. 1. Uang lama, rupiah, dan uang baru, rupiah tanpa nol, berjalan bersamaan. Contoh, 10.000 rupiah, lama, sama dengan 10 rupiah, baru. Transisi ini penting supaya masyarakat terbiasa ngelihat 2 desain uang, paham perbandingan nilainya, nggak kaget waktu uang lama ditarik total. 2. Edukasi publik besar-besaran. Ini biasanya lewat iklan TV, kampanye sosial, pengumuman resmi bank, penjelasan dari kasir dan teller, sosialisasi lewat sekolah dan kampus. Tujuannya jelas, bikin masyarakat ngerti bahwa angka kecil tidak sama dengan nilai kecil. Kalau edukasi gagal, redenominasi berpotensi kacau kayak Zimbabwe. 3. Efek sosial. Perubahan cara masyarakat melihat uang. Menariknya, meskipun ini hanya kosmetik, perubahan angka mata uang membawa efek sosial besar. Mata uang yang lebih sederhana bikin ekonomi sehari-hari terasa lebih mudah. Nggak perlu nulis angka panjang, kasir lebih cepat ngitung, ngisi harga di aplikasi lebih rapi, laporan keuangan lebih jelas, transaksi non-tunai lebih efisien. Dan ini bukan cuma masalah teknis, ini meningkatkan kenyamanan psikologis masyarakat dalam bertransaksi. Manusia itu simple, angka pendek terasa lebih ringan dan gampang dipahami. 4. Peningkatan kesadaran finansial. Ini poin penting banget. Redenominasi bisa jadi momentum untuk bikin masyarakat, khususnya generasi muda, lebih melek finansial. Kenapa? Karena dengan angka lebih sederhana, mereka lebih gampang ngitung nilai barang, lebih sadar perbandingan harga, lebih cepat ngerti konsep inflasi, lebih paham budgeting. Kalau sebelumnya harga 25 juta rupiah terasa surreal, angka 25.000 rupiah setelah redenominasi jadi lebih mudah diolah di kepala. Dan ini pelan-pelan bikin generasi muda lebih dekat dengan dunia investasi, lebih rapi nge-manage uang, lebih ngerti nilai tukar, lebih peduli kestabilan rupiah. Dan percaya atau enggak, nilai kebanggaan masyarakat terhadap mata uang negaranya itu punya dampak psikologis ke stabilitas ekonomi. Redenominasi bukan cuma soal memotong nol. Ini soal memotong kepanikan, memotong risiko kesalahpahaman, dan memperbesar kesadaran finansial bangsa. Transisi panjang dibutuhkan agar masyarakat terbiasa, dan efek sosialnya bisa berdampak positif dalam jangka panjang. Penutup dan kesimpulan. Sebelum kita nutup, ada satu hal penting yang harus lu pahami. Redenominasi cuma berhasil kalau fondasi ekonominya kuat. Turki sukses menghapus 6 nol dari mata uangnya karena mereka melakukan itu setelah inflasi turun, ekonomi mulai stabil, dan kepercayaan publik cukup tinggi. Hasilnya, pencatatan keuangan lebih rapi, transaksi lebih gampang, citra mata uang membaik. Tapi Zimbabwe beda cerita. Mereka ngilangin banyak nol ketika inflasi mereka udah meledak kayak bom. Harganya berubah per menit. Orang belanja bawa koper uang. Dalam kondisi sehancur itu, ngilangin nol sama sekali nggak menyelesaikan apapun. Pelajarannya jelas. Redenominasi bukan obat untuk ekonomi yang lagi sakit parah. Itu cuma merapikan meja, bukan memperbaiki rumahnya.
Biaya besar dan prioritas pemerintah, dan kalau lu pikir redenominasi itu tinggal ganti angka dan selesai, salah besar bro. Biayanya gede banget. Desain dan cetak uang baru, adjust semua ATM, update seluruh software kasir, adaptasi aplikasi keuangan, edukasi publik selama bertahun-tahun. Masa transisi uang lama dan uang baru berjalan bersamaan. Makanya banyak ekonom bilang, ini bukan prioritas kalau ekonomi belum benar-benar stabil. Kalau inflasi masih naik turun, APBN lagi berat, dan masyarakat belum paham konsepnya, redenominasi justru bisa bikin bingung dan memicu kepanikan yang nggak perlu. Pada akhirnya, redenominasi itu cuma alat, bukan solusi. Dia merapikan, menyederhanakan, membuat rupiah lebih elegan dan efisien. Tapi dia nggak bisa bikin ekonomi tiba-tiba kuat. Yang nentuin masa depan rupiah tetap stabilitas ekonomi jangka panjang, kepercayaan publik, kebijakan yang konsisten, disiplin fiskal dan moneter. Kalau pondasinya beres, redenominasi jadi langkah modernisasi. Kalau pondasinya rapuh, redenominasi cuma jadi cat baru di tembok yang retak. Dan apapun yang terjadi, rupiah pakai nol banyak atau nol sedikit, yang harus paling siap tetap kita sebagai masyarakat. Yang penting bukan nolnya, tapi bagaimana kita mengelola nilai di balik angka itu. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Kalau lu ngerasa konten kayak gini bikin lu makin paham ekonomi, jangan lupa like videonya biar gua tahu lu suka konten model begini. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Support lu berarti banget. Dan seperti biasa, gua tunggu lu di video selanjutnya.